bahwa apakah alasan tersebut dibenarkan dulu majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Memang bahwa proses teknis adalah dalam tentunya perjanjian cetakan 16 Jakarta tentang Bursa 1996 halaman 55 mengatakan seorang yang itu lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman ini. Pembelaan tersebut ada 3 macam, yaitu pertama mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, formal atau force majeure. Atas putusan majelis hakim persidangan tadi, jelas masih belum mencerminkan rasa keadilan, dan juga mungkin kita akan melakukan upaya banding. Itulah ungkapan kekecewaan Sony Wijaya, kuasa hukum Blue Ice, yang lagi-lagi gagal memenangkan persidangan soal wan prestasi yang terjadi awal tahun 2011 silam. Saat sidang gugatan terhadap Syahrini di Pengadilan Negeri Bogor kemarin, majelis hakim ternyata menerima alasan mangkirnya Syahrini saat ulang tahun sebuah kafe di Bali awal tahun 2011 lalu. Aku pun tidak akan melakukan langkah apapun hari ini. Sudah biarkan, ini sudah menjadi kodrat dan iradatnya Allah. Bahwa penggugat itu tidak mampu membuktikan bahwa para tergugat itu telah melakukan membuat atau perbuatan suatu ingkar janji atau wan prestasi. Jadi dalam hal ini klien kami tidak terbukti melakukan perbuatan wan prestasi. Karena force majeure itu sendiri pengertiannya adalah dari terjadinya seperti huru-hara, kemudian bencana alam, atau terjadi demonstrasi. Jadi hal yang di luar kemampuan manusia yang melakukan prestasi. Jadi yang melakukan peningkatan itu. Nah, sedangkan dalam hal ini ayahnya Syahrini, dia bukan pihak dalam perjanjian ini. Sehingga bagaimana bisa dinyatakan wan prestasi. Padahal persidangan ini adalah bagian dari upaya penggugat untuk mendapat keadilan. Sebelumnya di tingkat eksepsi, Syahrini juga memenangkan perkara ini. Kini lagi-lagi pihak penggugat pun akan mengajukan banding. 2 kali gagal di persidangan, akankah pengajuan banding akan dikabulkan pengadilan tinggi? Alhamdulillah ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, tidak akan ada tindak lanjut apapun dari kami. Bahwasanya apabila ada tindak lanjut dari pihak mereka, silakan saja, itu hak mereka. Kalau saya bilang upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak Blue Ice itu adalah merupakan upaya hukum sia-sia. Ya, kenapa saya bilang sia-sia? Dia akan membuang-buang waktu saja, ya. Kenapa? Faktanya para tergugat itu ketika mereka tidak bisa hadir, ya, itu dalam waktu seminggu dan dalam waktu tempo 2 kali 24 jam, ya, itu sudah memberitahukan, atau 1 kali 24 jam itu sudah memberitahukan. Dari saksi dari pihak dia menyatakan Syahrini membatalkan. Malahan satu saksi lagi menyatakan malam sebelum jadi tanggal 26 itu ya, sebelum tanggal 27 dia udah minta batalkan. Pihak penggugat memang hanya ingin Syahrini mengembalikan honor yang sudah diterimanya sebesar 60 juta rupiah. Walau dalam tuntutannya, mereka menuntut ganti rugi pada Syahrini senilai 2,2 miliar rupiah atas kerugian yang ditanggungnya pasca Syahrini batal menjadi bintang tamu saat ulang tahun pada tahun 2011. Dia telah terima uang, Syahrini. Kenapa gugatan ini diajukan? Ya, bukan masalah sebenarnya bukan masalah wan prestasi nggak wan prestasinya. Itu sebenarnya bukan masalah force majeure, bukan. Setelah kejadian ayah meninggal, Blue Ice hanya minta balikin uangnya aja. Kan nggak dibayar dia 60 juta. Ini udah dibalikin belum? Enggak, mana ada. Sekali. Begitu orang legal Blue Ice buat surat, ya, untuk minta kembalikin, itu langsung ada surat balasan dari kuasa hukum Syahrini menyatakan
tidak ada pengembalian, kalau mau silakan ke pengadilan. Makanya dia juga ke pengadilan. Menuntut 2,2 miliar boleh saja, kalau perlu 10 miliar malah. Tapi apa dikabulkan atau tidak kan itu urusannya majelis. Jadi boleh saja untuk mau menuntut berapapun. Pengajuan banding yang dilakukan pihak penggugat memang hak yang dimiliki penggugat, dan pengadilan adalah tempat mencari kebenaran. Kabarnya, pihak Blue Ice merasa keberatan dengan penjadwalan ulang mengenai kedatangan Syahrini pada tahun lalu karena baginya pesta ulang tahun tidak dapat diulang. Entah sampai kapan pihak penggugat akan terus menempuh upaya hukum. Nah, seharusnya kalau majelis hakim netral ya, dia melihat apabila ada satu pasal kontrak yang menyatakan dapat diulang, berarti itu salah pasal itu terhadap isi kontrak. Kenapa? Saling bertentangan antara pasal 1 yang menyatakan hanya untuk hari ulang tahun saja, sama kontrak yang bahwa kalau bisa kalau terjadi kalau sampai dibatalkan bisa diulang. Kan nggak mungkin terjadi seperti itu. Gugatan Blue Ice ini sungguh-sungguh tidak berperi kemanusiaan, saya katakan. Saya ingin keluarganya menderita seperti ini sehingga bisa mengalami hal yang sama agar dapat bertenggang rasa. Semuanya ditolak mentah-mentah oleh Blue Ice, sehingga tidak ada jalan lain, sehingga saya akan lawan itu.